Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pikiran dan ide King Ye tidak diragukan lagi berbeda dari orang biasa. Su Yi tidak bisa membantu tetapi terkejut untuk sementara waktu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya monster semacam ini, dengan garis keturunan campuran dan kurangnya warisan bawaan, berkat bantuan kekuatan Vena Roh Yin Absolut. Itu telah dibudidayakan ke tingkat seperti itu selama bertahun-tahun, dan lebih sulit daripada mencapai langit untuk ingin mengubah bentuk sendiri. Jangan marah, Nona Big Piton. King Ye dengan cepat meyakinkan, jika saudara Su Yi salah, Anda bisa menunjukkannya. Tanpa diduga, itu terdiam sesaat dan berkata, saudaramu Su Yi benar, saya memang telah berkultivasi dengan kekuatan kapal spiritual Jueyin dalam 300 tahun terakhir. Pada titik ini, saya juga tahu bahwa saya tidak memiliki harapan. Transformasi, jika tidak, saya akan menyingkirkan tubuh ini dan mengembara. Ini, tidak ada yang disembunyikan. King Ye bersimpati, jangan berkecil hati, Nona Big Piton, buku Tao mengatakan bahwa tidak ada jalan di langit, dan tidak ada hal yang mutlak di dunia. Untuk biksu saya, kita harus sangat percaya akan hal ini. Dao, harus ada variabel dan peluang, yang disebut kemiskinan akan berubah, dan perubahan akan berlalu, ini prinsipnya. Tidak dapat berubah, saya menjadi pembudidaya iblis sejati. Ketika saya hampir putus asa tentang Dao pencarian, Master muncul, memberi saya seni transformasi, mengajari saya metode latihan rahasia, dan hidup saya juga telah terjadi sejak saat itu. Nasib melawan langit, berubah. Berbicara tentang akhir, alisnya penuh kegembiraan dan rasa terima kasih. Saya bukan monster, saya tidak mengerti betapa sulitnya mengubah bentuk. Semakin berbakat dan kuat monster itu, semakin kecil peluang untuk bisa berubah. Ini adalah hal yang terkenal di dunia. Siapa tuanmu? Di samping gua di kejauhan, piton salju misterius dipindahkan. Tentu saja itu saudaraku Su Yi. King Ye berkata dengan tegas. Anda. Xuanxia Snow Piton tercengang, seolah-olah tidak bisa dipercaya. Su Yi berkata dengan ringan, percaya atau tidak, itu tidak masalah, sekarang jika Anda dengan patuh membawa kami ke tempat di mana pembuluh darah spiritual dikuburkan, saya tidak keberatan memberi Anda peluang transformasi. Melihat itu diam untuk waktu yang lama, King Ye tidak bisa menahan perasaan cemas, dan berkata, Nona Big Piton, Anda harus segera setuju, saudara Su Yi adalah karakter seperti peri, dengan cara luar biasa untuk dapat dengan bimbingannya, akan sulit bagimu untuk gagal bahkan jika kamu ingin berubah bentuk. Su Yi menyentuh hidungnya, mengapa dia terdengar gelisah. Jika Xuanxia Snow Piton ini gagal berubah, bukankah itu semua salahku? Rekan Taois, cara berlatih, perhatikan metode takdir, hari ini Anda dapat bertemu dengan saya, bukankah ini metode takdir? Kesempatan ada di depan Anda, jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Ling Yunhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia bisa melihat bahwa piton salju iblis misterius ini berbeda dari monster lain karena tidak ada aura ganas dan pembunuh di tubuhnya, sebaliknya, itu tampak terkendali dan sopan dari awal hingga akhir. Inilah sebabnya mengapa Ling Yunhe mengambil inisiatif untuk membujuknya. Ikuti aku. Akhirnya, Xuanxia Snow Piton membuat keputusan, berkeliaran dan memasuki gua. Su Yi dan rombongannya mengikuti. Gua itu dalam dan berliku. Bagi Su Yi dan yang lainnya, itu bukan apa-apa. Segera, di bawah kepemimpinan Xuanxia Snow Piton, kelompok mereka datang ke kolam besar. Jangan terlalu dekat, jika tidak, fondasi jalan akan membeku. Su Yi berkata dengan santai. King Ye dan Yuan Heng segera berhenti. Di bawah kolam ini, adalah Vena Jueyin Ling. Xuanxia Snow Piton berkata, apakah kamu berencana untuk menggali dan membawanya pergi? Su Yi berkata, meskipun nilai nadi spiritual ini luar biasa, itu bukan apa-apa bagiku. Saya di sini untuk menggunakan energi yang sangat yin dari tempat ini untuk memahami Dao besar. Bagi Su Yi, berkultivasi di sini seperti menemukan kunci untuk membuka sajak yin Dao, yang cukup untuk dengan mudah menangkap jejak sajak yin Dao. Memang benar bahwa di kehidupan lampau,
Sui menguasai banyak sekali makna mendalam dari Dao besar, di antaranya adalah Dao besar Yin. Setelah bereinkarnasi, kekuatan dan jalan yang dikuasai di kehidupan sebelumnya tidak ada lagi, hanya pengalaman dan pengalaman kehidupan sebelumnya yang tersisa. Oleh karena itu, ketika memahami sajak Dao, Anda juga memerlukan proses masuk. Anda perlu memahami makna Dao yang mendalam dari jejak Dao yang tersebar di antara langit dan bumi. Tentu saja, selama Anda memulai dengan pengalaman dan pengalaman kehidupan sebelumnya, Anda tidak perlu memahaminya sesekali. Anda dapat memahami arti lengkap Yin Dao Yun di dalam hati Anda. Sisanya adalah memoles dan meredam kekuatan ritme ini berulang kali. Pencerahan. Ling Yunhe dan yang lainnya juga tertegun sejenak, jelas mereka tidak menyangka Sui tidak datang ke sini untuk Jue Yin Ling Mai. Sui tidak menjelaskan, dia selalu terlalu malas untuk membuang waktunya untuk hal-hal seperti menjelaskan. Tunggu di sini, semuanya. Berbicara, Sui mengambil langkah, dan duduk bersila di atas kolam. Sosok tinggi itu tiba-tiba diselimuti oleh kabut putih yang dingin, dan alis serta rambutnya tertutup es. Melihat ini, pupil merah terang Xuanxia Snow Python tidak bisa tidak menunjukkan warna yang kompleks. Bukankah orang ini khawatir dia akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap menyerang? Ling Yunhe melirik Xuanxia Snow Python, lalu menarik kembali pandangannya. Ini mungkin sengaja dilakukan oleh Sui, seperti ujian, jika Xuanxia Snow Python berani menyimpan pikiran jahat, itu pasti akan mati. Sebaliknya, ia bisa mendapatkan bimbingan dari Sui tentang bentuk. Terserah untuk memutuskan. Ling Yunhe tidak akan berlebihan untuk mengekspos ini. Waktu berlalu. Xuanxia Snow Python tidak bergerak. Qingya sedikit bosan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tegas, Nona Big Python, Anda telah berlatih di sini selama 300 tahun, tidakkah Anda merasa membosankan dan membosankan? Saya bisa hidup dengan kesepian, saya bertekad untuk mencari tahu, dan tentu saja saya tidak akan bosan. Setelah jeda, dia menambahkan, nama saya Bai Wenxing, bukan Nona Big Python. Oh gelombang. Qingya tersenyum dan berkata, aku akan memanggilmu Sister Bai di masa depan. Xuanxia Snow Python bersenandung dan berkata, adik perempuan, siapa namamu? Membersihkan. Suara renyah, kecambah bening, jernih dan bening, tauge. Ketika saya masih kecil, orang memanggil saya kecambah Xiao Dou, tetapi sekarang tidak ada yang memanggil saya seperti itu. Itu karena kamu sudah dewasa. Satu orang dan satu ular, itu adalah percakapan yang hebat. Dalam adegan ini, Yuan Hang menghela nafas dengan emosi, Qingya tampaknya memiliki afinitas alami. Apakah itu master atau piton salju misterius ini, dia tampaknya dapat mengobrol, dan ucapan serta perilakunya murah hati, dan dia sama sekali tidak tahu apa itu kekaguman. Sungai Lingyun tidak terkejut. Ketika dia berada di sekte, Qingya memiliki temperamen seperti itu. Apakah itu orang-orang besar, atau murid-murid yang identitasnya jauh lebih rendah darinya, dan bahkan burung-burung dan binatang buas di gunung, mereka semua bersedia bergaul dengannya. Qingya. Sui, yang sedang duduk bersila, tampak tenang dan sepertinya tidak menyadari semua ini. Dekat lembah Cuihan. Waktu berlalu, Yuanyang Lingzong yang dipimpin oleh Yan Junsan dan yang lainnya semua menunggu. Tuan Sekte, Yi Jiange Ling Yunhe dan rombongannya telah pergi selama hampir 2 jam hari itu, tetapi sampai sekarang, tidak ada gerakan sama sekali, apakah Anda ingin melihatnya? Pria parubaya berjubah ungu bertanya dengan suara rendah. Yang lain semakin tidak sabar. Kuncinya adalah sejak Sui dan rombongannya memasuki kedalaman lembah, tidak ada gerakan, dan tidak ada yang tahu apakah mereka dibunuh oleh binatang pembunuh itu, atau apakah mereka sudah kehilangan kesempatan. Yan Junsan merenung, tunggu dan lihat. Pada saat ini, Lai Changqiao mengangkat alisnya dan berkata, orang-orang dari 3 sekte besar ada di sini. Suara itu baru saja jatuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, 2 sinar cahaya melintas, dan mereka berubah menjadi pria parubaya dengan jubah perak dan kipas giok, dan seorang wanita cantik dalam gaun istana. Murid itu kehabisan napas. Penatua ketiga rumah pedang Feiling, Qiyu Mochi, penatua pertama adalah Leng Yue.
Keturunan Yuanyang Lingzong itu tidak bisa tidak terkejut ketika mereka mengenali identitas orang-orang yang datang. Wilayah Great Xia dibagi menjadi 13 negara bagian. Dekat Gunung Yunmang ini adalah salah satu dari 13 negara bagian Tianan. Di prefektur Tianan, ada lebih dari 10 kekuatan kultivasi. Istana pedang Feiling dapat dengan kuat berada di 5 kursi teratas. Dua di depan mereka berdua adalah tokoh teratas di rumah pedang Feiling di prefektur Tianan. Qiyu Mochi memiliki kultivasi awal dari alam pengumpulan bintang, dan Leng Yue memiliki kesempurnaan besar alam Taoisme Yuanfu. Jangan melihat hanya dua orang, tetapi kekuatan semacam itu tidak bisa diremehkan. Perlu dicatat bahwa di antara para kultivator Yuanyang Lingzong yang hadir, Lai Changqiao adalah satu-satunya yang memiliki kultivasi Stargathering Realm. Dua Taois diundang. Yan Junsan, Master Sekte Yuanyang Lingzong, menyambut mereka dengan senyuman dan mengobrol dengan keduanya. Segera, ada raungan di kehampaan, dan cahaya pisau seperti guntur meraung dari jauh, dan dalam waktu singkat, itu datang ke lapangan. Saya melihat kilatan cahaya pedang, dan seorang pria berbaju abu-abu dengan pedang muncul. Sekte Qingxuan Dao, Kang Lei Daojun, Qi Chongzi. Ada keributan di lapangan, dan ada suara terengah-engah. Chongzi. Melihat orang ini, bahkan murid Yan Junsan tiba-tiba memadat. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Pedang Qingxuan akan mengirim karakter yang begitu kejam ke sini. Penatua tertinggi Qiyu Mochi dan Penatua Agung Leng Yue dari rumah pedang Feiling juga menunjukkan sedikit ketakutan yang tidak mudah dideteksi. Ini adalah penggarap pedang pengumpul bintang yang sangat terkenal di Provinsi Tianan. Bahkan di Sekte Pedang Qingxuan, itu sangat penting dan memiliki status tinggi. Bahkan melihat Provinsi Tianan, hanya ada segelintir orang yang bisa menjadi lawannya. Orang ini dulunya berada di tepi sungai Luoxing dan memotong sungai dengan satu pedang. Dia dikenal sebagai salah satu reparasi pedang terbaik di Provinsi Tianan, dan memiliki reputasi sebagai master pedang guntur. Aku tidak tahu bahwa Dao Jun akan datang, aku akan merindukanmu dari jauh. Yan Junsan menyambutnya dengan sedikit kehalusan di hatinya. Dia berpikir bahwa Sekte Pedang Qingxuan akan memiliki paling banyak satu atau dua karakter pengumpul bintang, tetapi dia tiba-tiba mengirim karakter top seperti Qi Chongzi. Anda harus tahu bahwa di tingkat Stargathering Realm, apakah itu Qiyu Mochi dari Feiling Sword Mansion atau Lai Changqiao dari Yuanyang Spirit Sect mereka sedikit lebih rendah dari Qi Chongzi. Saya mendengar bahwa ada nada spiritual Yin absolut yang terkubur di tempat ini, dan saya hanya perlu benda ini untuk meredam Taoisme, jadi saya datang ke sini secara pribadi. Qi Hongzi tampak acuh tak acuh dan berbicara, kata-katanya simfoni, dan semangat membunuhnya luar biasa. Dia berdiri dengan pisau dan menjadi fokus penonton sekaligus. Haha, kali ini dengan bantuan Dao Jun, aku akan bisa mengalahkan nadi spiritual itu. Yan Junsan tersenyum cerah. Kalau begitu bertindak. Qi Hongzi jelas tidak ingin membuang waktu lagi. Kao Jun tunggu sebentar, teman-teman tahu dari kuil Lingxia belum datang. Yan Junsan baru saja menyebutkan ini. Menabrak. Saya melihat di kejauhan dalam kehampaan, seperti lautan badai, sesosok tubuh menginjak ombak, dengan momentum yang agung dan mencengangkan. Segera, pria itu keluar dari udara tipis dan mendarat di lapangan. Orang ini mengenakan jubah putih dengan pola awan rumit yang disulam di atasnya, dan pupil matanya bersinar dengan lampu listrik keemasan yang terang. Yan Junsan, Lai Changqiao dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Ribuan orang sungguhan. Seseorang berteriak. Ribuan orang nyata. Alam pengumpulan bintang termuda di Lingxia Guan, ia melangkah ke alam pengumpulan bintang dari alam Yuanfu hanya dalam 10 tahun. Yang menyebabkan sensasi di seluruh prefektur Tianan. Yang sangat menarik adalah bahwa pada awal ranah Yuanfu, Qianjue Zhenren berada di peringkat ke-7 dalam daftar Yuanfu prefektur Tianan, dan juga berada di 10 besar daftar. Yang termuda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di hati banyak biksu, Qianjue Zhenren seperti legenda, mempesona seperti bintang di langit. Kenapa orang ini ada di sini? Hati Yan Junsan terasa berat. Pedang guntur gila Jun Qi Chongzi sudah membuat Yan Junsan merasakan tekanan.
Dan kedatangan Qianjue Zhenren membuat Yan Junsan sepenuhnya menyadari bahwa kali ini adalah untuk mengambil kapal spiritual Jueyin. Kepala besar. Aku berencana mengusir serigala, tapi siapa sangka mereka membawa serigala ke dalam rumah. Yan Junsan menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia membuka mulutnya sambil tersenyum dan berkata, Yan telah melihat orang-orang Qianjue yang sebenarnya. Mengenakan jubah putih berpola awan, orang asli Qianjue yang mengesankan dan mendominasi menyapu semua orang yang hadir, dan kemudian memandang Gunung Yanjun dan berkata, Tuan Sekte Yan, tolong perkenalkan situasinya terlebih dahulu, dan kemudian kami akan segera bertindak. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, meledak di telinga semua orang. Tampaknya ada kilat tak terbatas yang melompat pada sepasang pupil, yang sangat menakutkan. Baik. Yan Junsan dengan senang hati setuju, dan dengan cepat menceritakan semuanya. Paviliun Pedang Tianyi Lingyun. Sungai. Seseorang dari kumpulan besar bintang, yang berani bergabung dalam kesenangan, benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Qi Hongzi dari Sekte Pedang Qingxuan mendengus dingin. Tianyi Jiange adalah kekuatan kultivasi nomor 1 di Daqi. Tapi jelas, Qi Chongzi tidak peduli. Sejak mereka memasuki kedalaman lembah Cuihan 2 jam yang lalu, mereka mati di mulut piton salju Xuanxia, atau mereka telah mengambil kesempatan, tidak peduli apa situasinya, kita itu harus dilakukan sesegera mungkin. Mata orang sungguhan Qianjue bersinar seperti listrik, dan dia berbicara dengan dingin. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu Ling Yunhe dan yang lainnya? Qiyu Mochi dari Feiling Sword Pavilion bertanya. Mati atau menyerah? Berbicara, Qianjue Zhenren telah memimpin dan menyapu ke kedalaman lembah Cuihan. Yang lain melihat ini, mereka tidak lagi ragu-ragu, dan mengambil tindakan. Sebelum pergi, Yan Junsan hanya membawa Lai Changqiao dan 4 pembudidaya dinasti Yuan, dan yang lainnya ditinggalkan untuk menjaga pintu masuk. Jauh di dalam gua, Sui duduk di atas kolam dengan ekspresi kosong, ekspresinya tenang dan diam. Pikirannya tenggelam dalam persepsi misterius. Baginya, di jalan Yuan Dao, dia perlu memahami dan mengendalikan 9 jenis sajak Dao. Mereka adalah logam, kayu, air, api, tanah, yin, yang, angin, dan guntur. 9 jenis sajak Dao yang menyatu satu sama lain dapat disebut 3 jenis sajak Dao yang sangat indah, yaitu 5 elemen, yin dan yang, angin dan guntur. Ini adalah, mengolah 5 elemen, menyempurnakan yin dan yang, dan mengubah angin dan guntur. Inilah sebabnya, ketika Sui mendengar berita bahwa ada urat spiritual Jueyin yang tersembunyi di Gunung Yunmang, dia dengan tegas memilih untuk mengeksplorasi alasannya. Seseorang akan datang. Tiba-tiba, Xuanxia Snow Python berkata, aku akan melihatnya. Karena itu, dia sudah keluar dari gua. Qingya, kamu dan Taois Yuan Heng ada di sini bersama. Ling Yunhe memberi perintah, lalu berbalik dan mengikuti. Di luar gua. Dari kejauhan, Gunung Yanjun menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata, lihat, semuanya, kapal roh Jueyin tersembunyi di dalamnya. Ketika saya datang sebelumnya, pintu masuk gua ini dikelilingi oleh kepala piton salju Xuanxia yang sangat menakutkan, jika kita bergabung, bukan lawannya. Pada akhirnya, Yan Junsan tidak bisa menahan senyum masam. Tidak ada jejak pertempuran di sini, dan piton salju Xuanxia telah menghilang. Mungkinkah Ling Yunhe dan rombongannya telah memasuki kedalaman gua? Qiyu Mochi merenung. Yang lain sedikit bingung. Saat itu, banyak pembudidaya di alam astral. Semuanya, hal jahat itu telah muncul. Yan Junsan dan yang lainnya membeku di dalam hati mereka, dan menjadi waspada, kekuatan benda ganas ini lebih menakutkan daripada rata-rata karakter Stargathering Realm. Sebelum Yan Junsan dan yang lainnya bisa bereaksi, sosok Ling Yunhe juga tersapu dari kedalaman gua. Masalah. Hati Ling Yunhe tenggelam ketika dia melihat situasi di dekatnya, alisnya penuh dengan kehikmatan. Di hadapan, hanya ada 4 orang di alam bintang berkumpul, dan napas 2 dari mereka membuat Ling Yunhe merasakan bahaya. Selain 4 orang ini, ada pembudidaya Yuan Fu lainnya. Rekan Taois Ling, mengapa kamu bergaul dengan makhluk ganas ini? Mata Yan Junsan melebar dan dia hampir tidak bisa mempercayainya.
Sebelumnya, dia memikirkan segala macam kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ling Yunhe benar-benar akan bercampur dengan piton salju misterius itu, yang tidak diragukan lagi tidak dapat dipercaya. Yang lain juga tercengang, dengan ekspresi berbeda. Semuanya, kesempatan di sini telah saya ambil, silakan kembali. Ling Yunhe menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Kamu adalah Sungai Ling Yun di Yijiange hari itu. Aku akan memberimu kesempatan, dan orang-orang yang membawamu akan segera keluar dari sini. Kalau tidak, kamu akan dipenggal. Orang-orang asli Qianjue mendominasi dan mengintimidasi. Kang Lei Daojun Qi Chongzi membelai dagunya, menatap Xuanxia Snow Python, dan berkata, Xuanxia Snow Python ini sangat bagus, aku akan menangkapnya nanti dan membawanya bersamamu. Lebih baik kembali untuk menjaga gerbang gunung. Kalau tidak, begitu Anda mulai, di sini. Saya khawatir akan ada beberapa tulang mati lagi. Wajah Ling Yunhe jelek, Su Yi berada di titik pemahaman cara yang hebat, jika orang-orang ini menerobos, itu akan menjadi masalah besar. Jangan bicara omong kosong dengan mereka, lakukan saja. Berteriak. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan udara biru dingin, menyelubunginya ke arah Qi Hongzi. Jelas, apa yang dikatakan Qi Chongzi barusan membuatnya marah. Kalahkan kerikil. Ledakan. Pergi. Keduanya bertabrakan, memercikkan fluktuasi kekuatan yang bergulir, bebatuan dan vegetasi di dekatnya semuanya hancur dan runtuh, dan tanahnya dipahat dengan retakan seperti sarang laba-laba. Dasar bajingan. Hari ini aku akan membawamu pergi hidup-hidup, tidak peduli siapa itu, aku tidak bisa menghentikannya. Qi Hongzi tertawa keras, memegang pedang panjang, dan bergegas menuju langit. Ling Yunhe, kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu, dan sekarang aku akan mengambil kepalamu. Hampir pada saat yang sama, Tuan Qianjue mendengus dingin dan bergegas menuju Sungai Ling Yun. Menghancurkan. Ledakan. Goyang kosong. Pembangkit tenaga pengumpul bintang termuda di Lingxia Guan sangat tirani. Ling Yunhe tidak akan pernah mundur. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, 4 pedang daun naik ke langit, berubah menjadi formasi 4 gajah. Boom gelombang. Dalam sekejap, perang pecah. Ini adalah pertempuran antara pembangkit tenaga listrik dari alam bintang, bagaimana kekuatan semacam itu normal. Saya melihat gunung-gunung di dekatnya bergetar, rumput dan pepohonan berubah menjadi abu, dan kabut dingin yang awalnya menutupi lembah ini tersapu oleh semburan kekuatan yang mengamuk. Memang, lawan mereka masing-masing adalah pembangkit tenaga pengumpul bintang teratas di Nanzhou di musim panas, yang satu lebih tirani dan menakutkan daripada yang lain. Melihat adegan ini, Yan Junsan berteriak dengan bangga, mari kita pergi bersama dan menyelesaikannya, Jueyin Spirit Vein adalah milik kita. Suara itu jatuh begitu saja. Lai Changqiao memimpin pembantaian di Sungai Ling Yun. Qiyu Mochi dari Feiling Sword Pavilion membunuh Xuanxia Snow Python. Tiba-tiba, Ling Yunhe dan Xuanxia Snow Python benar-benar dirugikan, dan situasi mereka dalam bahaya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe.